Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa Opini, obrolan pas di sini. Mari kita lanjutkan obrolan kita di episode kali ini bersama dengan Pak Joni Haryadi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Nah, kita lanjut nih Pak Joni untuk lebih mengenal juga nih tentang Dinas Kesehatan Kota Bengkulu ini Pak. Nah, Pak Joni sebagai Kepala Dinas nih Pak, kita pengen mencari informasi juga untuk memberikan informasi juga terutama untuk masyarakat Kota Bengkulu. Nah, program-program prioritas nih Pak. Dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu ada program-program apa saja, Pak? Jadi bisa kita sampaikan di sini bahwa program-program kesehatan ya prioritas yang ada di Kota Bengkulu. Yang pertama tentunya penanggulangan stunting ya, penanggulangan stunting, kemudian juga cek kesehatan gratis. Kemudian juga kita memantau ya, mengawasi makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh MBG ya. Makan bergizi gratis ya, BGM ya, yang dilaksanakan BGM itu Dinas Kesehatan diperintahkan untuk memantau semua pelayanan ataupun aktivitas makan bergizi gratis tersebut. Oh, jadi biar makanan juga bergizi terus juga sehat yang dimakan. Sehat dan tidak membahayakan bagi anak-anak sekolah yang mengkonsumsinya. Jadi itu dia pemirsa Opini untuk program-program prioritas sampai sekarang masih fokus juga di stunting, Pak. Ya. Nah, bagaimana untuk di Kota Bengkulu kita nih, Pak, untuk angka stuntingnya dan juga mungkin pencegahan yang dilakukan juga dari Dinas Kesehatan Kota? Jadi untuk menekan angka stunting, kita tentunya bekerja sama dengan instansi terkait ya. Karena sebagaimana kita ketahui, stunting itu bermula dari kemiskinan. Jadi makanya semua sektor yang terlibat, sektor ekonomi juga, kemudian kebersihan lingkungannya juga, di samping juga kesehatannya juga. Jadi semuanya berkolaborasi untuk menekan angka stunting sehingga angka stunting itu tidak meningkat ataupun tidak ada stunting baru yang tumbuh di masyarakat. Jadi banyak aspek juga Pak yang mempengaruhi sehingga terjadi atau juga munculnya stunting yang ada di Kota Bengkulu ini. Makanya stunting itu kita dari mulai remaja ya, dari anak-anak remaja wanita itu udah kita pantau ya, anak-anak sekolah itu dari SMP. Jadi kita cek HB-nya. Kalau dia HB-nya nggak bagus, akan kita berikan pil FE untuk tambah darah ya. Kenapa kayak gitu? Karena wanita muda ya, calon-calon ibu ini, kalau dia mudanya itu sudah kurang darah, itu berkemungkinan melahirkan anak yang stunting. Karena dia aja kurang darah. Betul. Gimana anaknya? Benar. Nah, makanya kita mulai dari remaja putri. Kemudian juga calon-calon pengantin, kita bekerja sama dengan KUA ya. Kalau umurnya belum cukup, kita nggak boleh dilakukan pernikahan, kita cegah ya. Ditunda dulu sampai umur. Kemudian juga ke fasilitas kesehatan, kita juga periksa lengannya ya. Lingkar lengannya nggak boleh kurang ya, dari 28 ya. Pokoknya kita ukur lingkar lilanya itu, lingkar lengan atasnya itu ada ukurannya, tidak boleh kurang ya. Jadi dia harus sehat, ibunya itu harus sehat sebelum nikah. Kalau memang dia kurus, kita mungkin ada penggemukan dulu. Betul. Ya, penggemukan dulu. Nah, kemudian setelah dia hamil, dia minimal selama kehamilan itu 6 kali diperiksa di fasilitas kesehatan, entah itu dokter spesialis, entah itu puskesmas ataupun bidan, minimal dia 6 kali kontak selama kehamilan minimal ya. Kalau kurang dari 6 kali itu kehamilannya itu kemungkinan besar tidak terkontrol dan bisa menimbulkan stunting tadi. Dari mulai hamil, ibunya juga rutin dicek. Ya, ibunya dicek, calon ini dari remaja, dari calon pengantin, ibu hamilnya. Kemudian pas hamil kita cek ya, selama 9 bulan itu harus cek. Kemudian pas melahirkan kita cek juga anak bayinya itu tersebut, kita timbang, kita lihat lagi perkembangannya sampai usia
5 tahun ya, balita itu. Tapi yang bisa kita intervensi sebenarnya batas umur 2 tahun. Dari dalam kehamilan sampai umur 2 tahun yang bisa kita intervensi. Kalau lewat 2 tahun, nggak bisa lagi di ini kan, kalau dia pendek. Stunting itu kan pendek. Pendek dari usia seharusnya. Seharusnya Pak ya. Ya, seharusnya tingginya berapa senti kayak gitu, tapi dia kurang. Masih di bawah rata-rata Masih di lagi. bawah rata-rata. Jadi sehingga kita tidak menghendaki ya generasi penerus kita ini yang generasi yang pendek ya. Betul, Kalau bisa ya sesuai ataupun bisa lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Benar. Jadi banyak ternyata tahap-tahapannya dalam untuk mencegah stunting ini, pemirsa Opini. Dari anak-anak remaja, anak putri, sekolah SMP, SMA semuanya juga diperiksa. Oke, diperiksa bahkan sampai. Nah, ini juga informasi penting nih untuk para calon pengantin. Tadi udah disampaikan dari Pak Kadis. Jadi untuk para calon pengantin sebaiknya memeriksakan diri terlebih dahulu, bukan seputar kesehatan diri sendiri, tapi juga untuk masa depan keluarga juga Pak ya. Iya. Jadi kalau seandainya calon istri atau juga calon ibunya ini ada suatu penyakit atau juga misalnya ternyata kurang gizi juga bisa diperbaiki. Iya. Karena dari awal. ibu yang sehat akan melahirkan bayi yang Bayi yang sehat. sehat, benar, Tapi benar. kalau ibunya yang sakit, pasti anaknya Betul. ya nggak sehat. Ya, makanya kita berfokus pada ibunya dulu yang harus sehat, ya, Oke. agar supaya nanti melahirkan anak yang Anak-anak yang sehat juga, Karena penerus-penerus. ibunya aja kurang gizi, gimana Betul, anaknya pasti kurang benar. gizi juga. Karena anak di dalam perut kan mendapatkan makanan dari ibunya. Dari ibunya, makanya kita fokus seperti itu. Oke, itu dia pemirsa Opini. Dan luar biasa informasi kita ini sangat penting juga. Apalagi zaman sekarang kan banyak sekali anak-anak muda yang baru usia ya, 22 tahun, 23 tahun mau menikah. Nah, sebenarnya kan sudah ada batasan-batasan umur minimal untuk menikah gitu. Tujuannya tidak lain tidak bukan biar dari segi mental sudah siap, kesehatan sudah siap gitu Pak ya. Apalagi dari sisi ekonomi juga penting ini. Nah, kita lanjut kembali nih Pak Joni. Dan tentunya masalah peningkatan kualitas pelayanan nih. Nah, apa yang sudah dilakukan atau juga yang sedang dilakukan dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk di lingkungan Kota Bengkulu? Jadi untuk peningkatan kualitas pelayanan di Kota Bengkulu, kita sekarang ini mulai bulan Juni ya, sudah melakukan Puskesmas itu biasanya kan bukanya dari pagi Senin sampai Sabtu ya. Bukanya sampai jam 2 ya. Sekarang kita buka, UGD-nya itu buka 24 jam. Oke. Jadi program semua Puskesmas yang ada di Kota Bengkulu ini kita standby-kan ya. Jadi siapa tahu ada malam-malam, sore ataupun tengah malam, masyarakat itu yang sakit perut ataupun mencir atau sakit kepala, dia tidak usah ragu-ragu lagi untuk datang ke Puskesmas. Ada tenaga kita minimal 3 orang yang ada di setiap Puskesmas yang ada di Kota Bengkulu. Jadi di Bengkulu ada 20 Puskesmas, 20 Puskesmasnya itu sudah kita standby-kan di gawat daruratnya tenaga-tenaga kesehatan. Oke, ini juga untuk membantu pertolongan pertama Pak. Jadi Iya. nggak usah panik, wah rumah sakit jauh dari rumah. Nah, nggak usah kepikiran untuk segera ke rumah sakit, cari saja puskesmas terdekat. Ya, sedangkan dia di sebelah Puskesmas. Sebelah puskesmas. Tapi mungkin jauh. Jadi kalau tengah malam atau kapanpun itu bisa ke puskesmas. Nah, kemudian juga kita ada ini ya, di kota ini kan ada program UHC ya, BPJS gratis ya bagi masyarakat. Jadi angka kasus ya, bukan angka kasus, angka BPJS itu udah 99,8% ya. Kemudian disiapkan anggaran oleh pemerintah untuk membackup untuk masyarakat yang belum tertanggung oleh BPJS itu sekitar 18 miliar. Jadi bagi masyarakat Kota Bengkulu yang belum mempunyai BPJS, silakan datang ke Mall Pelayanan Publik dengan membawa KTP dan KK dan juga surat keterangan tidak mampu dan akan kita segera aktifkan. Tapi kalau memang mendadak masuk rumah sakit dan BPJS-nya tidak ada ataupun tidak aktif, silakan hubungi Kepala Dinas Kesehatan, akan kita bantu sesegera mungkin untuk aktif dan sehingga bisa digunakan pada saat itu juga. Iya, pada saat itu juga.
Oke, wah luar biasa sekali nih programnya dari Pak Wali Kota juga kita sudah mengkampanyekan itu Pak ya, tentang untuk BPJS gratis untuk seluruh masyarakat Kota Bengkulu. Jadi kalau mumpung sekarang nih amit-amit kita menghindari namanya kejadian Pak, misalnya sakit atau juga kejadian laka misalnya. Nah, sebaiknya dari sekarang sudah mempersiapkan demi menjaga badan kita sendiri nih. Jadi untuk Anda pemirsa Opini bisa langsung membawa persyaratan yang tadi sudah Pak Kadis informasikan, KTP, KK, dan juga surat keterangan tidak mampu, bisa langsung ke Mall Pelayanan Publik Kota Bengkulu untuk mendapatkan BPJS gratis. Oke, luar biasa. Nah, otomatis kan Pak ada tantangannya nih untuk meningkatkan pelayanan, terus juga semua masyarakat Kota Bengkulu mendapatkan pelayanan atau juga informasi kesehatan yang secara tepat gitu Pak. Nah, tantangan apa nih yang saat ini dihadapi Pak? Kalau untuk tantangan tentunya dari masyarakat ya. Dan masyarakat ini, kota ini kan lebih ini ya, tingkat pendidikan, ekonominya. Jadi tuntutannya mereka itu terlalu semakin hari kan semakin tinggi hidup ya. juga modern kalau di kota. Modern ya. Jadi kita tentunya melengkapi Puskesmas fasilitas yang ada ini, kita update, selalu update ya, selalu update data, update pelayanan, update ya, fasilitas, sehingga bisa nyaman untuk masyarakat berobat ke Puskesmas dan juga rumah sakit. Oke deh, itu tantangannya, tapi tenang aja, otomatis tantangan itu bukan segalanya, semua bisa diatasi Pak ya. Dan pemirsa Opini jangan kemana-mana, obrolan pas di sini masih akan kembali lagi hanya untuk Anda.